dilakukan suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu. Ketika keluar dari penahanan sampai sekarang, nggak tahu. Suami datang ke rumah untuk anak-anak, sambung Nurul. Kendati demikian, tak ada pembicaraan terkait perceraian. Kalau itu saya gak tahu karena ributnya kan mereka, yang tahu mereka dan jalanin. Saya gak tahu secara pasti apakah ada talak atau tidak. Sejak perceraian bergulir sih gak ada ya ucapan talak, pungkas Nurul. Hasil sidang hari ini sudah. Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court. Jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court, dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu. Dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris tuh akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih Bu? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Tapi ada perubahan tidak ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak? Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya, dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Selain melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba, mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya. Kalau itu tidak ada yang untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci, karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak, dan juga penetapan untuk nafkah ya, nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Kalau boleh tahu nominal besarnya nafkah? Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail, karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi. Gitu. Harta gono ini masuk nggak Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di petitum pun tidak ada. Hanya
gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh, tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan, ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu. Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nafkah dan lain-lain nggak ada. Bu, ini kan pemberitanya Ahmad ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak, itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama. Jadi berarti kan Maret itu kan ditangkap. Berarti Maret itu pada saat Amar ditangkap langsung pisah rumah atau memang Sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukan ya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa, Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Sebenarnya harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru. Jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Berarti pada saat Amar di penjara pun sudah ada keinginan dari Ibel buat cerai aja dari Amar. Waktu itu kayaknya belum ya, misalnya belum ada ya, maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap itu memang belum. Kan Amar baru 2 bulan nih bebas dari penjara. Maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Agustus kah konsultasinya atau Bunga Agustus. Tadi terakhir aja pas pisah rumah aja ya, bulan Maret itu ya. nah Maret Pas itu ditangkap. Iya, pas ditangkap bulan Maret itu. berarti pada saat Maret itu Amar di penjara, berarti ini sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amar. Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Bu, apartemen yang tempat Amar tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amar? Nah, saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama, karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iris sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Bu, ini kan baru kemarin ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Iris Bella terkait Tanggapan Iris? Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu. Ini menjadi makin mantap nggak sih untuk Mbak Iris tuh bercerai dan pengen cepet-cepet untuk cerai juga proses? Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya, memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iris ya, keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai, salah satunya karena alasan itu. Bu, setelah Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya, kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya. Dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili, karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Bu, jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan udah 3 kali Amar narkoba. Iris ada kepikiran buat mungkin nggak membolehin Amar buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi. Nah, kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris itu membuka ruang seluas-luasnya ya untuk
suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditangkap, ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama Iris sama ibu apa Bu yang membahas apa Bu? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu. Bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alat